Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Perkenalkan, nama saya Alia Zudianti dengan NIM K71200026 dari kelas 3A nomor absen 15. Di sini saya akan membuat sebuah video pembahasan materi guna untuk memenuhi tugas dari beliau, yaitu Bapak Wahyudi, mata kuliah pembelajaran bilangan dan bilangan operasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bidang studi matematika, materi operasi hitung pecahan. Lebih tepatnya, kita akan membahas mengenai pengurangan pecahan. Sebelum memasuki materi, kita akan mengetahui tujuan untuk membahas materi pengurangan pecahan. Tujuannya yaitu dapat menganalisis pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda dengan tepat, dan dapat mengetahui langkah-langkah menyelesaikan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda dengan tepat. Baik, langsung saja kita akan memasuki pembahasan materi mengenai pengurangan pecahan. Namun, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan ialah suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Apakah sudah ada yang mengetahui pembilang dan penyebut itu sendiri? Ya, penyebut dan pembilang ialah bagian dari pecahan. Bagaimana mengetahui mana pembilang dan mana penyebut? Baik, kita akan mengetahui melalui gambar lingkaran ini. Gambar lingkaran ini ialah merupakan gambar pecahan yang mempunyai suatu nilai. Nilainya yaitu 1/4. Pada lingkaran ini mempunyai bagian 4 bagian. Di antaranya satu bagian telah diarsir dan di sini dipanahkan menjadi pembilang dan yang putih dipanahkan sebagai penyebut. Ya, yang putih ini ialah semua bagian termasuk yang diarsir sebagai penyebut mempunyai nilai 4, sedangkan pembilang hanya yang diarsir dan mempunyai nilai 1. Nah, untuk lebih mengetahui lagi dan lebih cepat dalam menentukan nilainya, perlu kita ingat bahwa yang diarsir itu selalu menjadi pembilang dan seluruh bagian yang dimiliki dalam suatu bidang itu ialah disebut sebagai penyebut. Kita akan menjelaskan lebih detail lagi melalui gambar yang lain. Di sini terdapat 3 gambar lingkaran dengan bagian yang berbeda-beda. Nomor pertama, lingkaran ini terdapat 2 bagian, di antaranya satu bagian telah diarsir. Perlu kita ingat bahwa yang diarsir ialah pasti pembilang dan memiliki nilai 1. Sedangkan penyebut memiliki nilai 2 karena dalam lingkaran ini terdapat 2 bagian. Sehingga nilai lingkaran pertama ialah 1/2. Yang nomor 2 terdapat 4 bagian dalam satu lingkaran. Di antaranya 2 bagian diarsir dan 2 bagian tidak diarsir. Sehingga nilai dari lingkaran ini ialah 2/4. Mengapa? Karena 2 diarsir dan dalam satu lingkaran ini terdapat 4 bagian, sehingga nilainya ialah 2/4. Lingkaran nomor 3 terdapat 8 bagian. Di antaranya 4 bagian ialah diarsir dan 4 bagian lainnya tidak diarsir. Sehingga nilainya ialah 4/8. Mengapa? Karena kita mengetahui bahwa yang diarsir ialah pembilang dan yang tidak diarsir ialah penyebut. Dan penyebutnya berjumlah 8. Sehingga nilainya yaitu 4/8. Itulah pembahasan sedikit mengenai pecahan dan cara menentukan nilai dalam suatu bidang. Sekarang kita memasuki cara menghitung pengurangan pecahan. Cara menghitungnya ada beberapa cara. Yang pertama, menyamakan penyebut dapat dilakukan dengan menghitung KPK penyebut dari pecahan yang dihitung. Sebelumnya,
KPK itu ialah kelipatan persekutuan terkecil. Memasuki contoh soal yaitu 3/4 dikurangi 2/6. Perlu kita ketahui bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengetahui berapa KPK dari 4 dan 6, agar kita mempermudah menghitungnya dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Berapa KPK dari 4 dan 6? Kita hitung bersama ya, kelipatan dari 4 dan 6. 4, 8, 12, 16. 6, 12, 18. Nah, terdapat persamaan di antara kelipatan dari 4 dan 6 ialah 12. Maka KPK 4 dan 6 ialah 12, sehingga 12 ialah sebagai penyebut untuk pecahan terbaru yang senilai dari 3/4 dan 2/6. Sekarang kita harus mencari pembilang di antara dua pecahan ini. Bagaimana caranya? Caranya ialah penyebut dari pecahan terbarunya kita bagi dengan penyebut pecahan sebelumnya. 12 dibagi 4 ialah 3. Maka 3 hasilnya dikalikan dengan pembilang bilangan sebelumnya menjadi 9. Nah, 9 ini kita tempatkan pada pecahan yang baru sehingga dapat dihasilkan menjadi 9/12. Sama halnya dengan 4/12. Kita harus membagi penyebut dari pecahan yang baru dengan penyebut pecahan sebelumnya. 12 dibagi 6 ialah 2. 2 dikali 2 sebagai pembilang pecahan sebelumnya menjadi 4. Maka 4 ini kita tempatkan pada pecahan yang baru. Nah, sudah lengkap semua dan sudah terisi. Sehingga hasilnya 9/12 dikurangi 4/12 sama dengan 5/12. Nah, perlu kita ketahui bahwa 9/12 ini nilainya sama dengan 3/4. Sama halnya dengan 4/12. Nilainya juga sama dengan 2/6. Mengapa bisa seperti ini? Karena untuk mempersingkat waktu dan mempermudah dalam menghitungnya. Apabila kita menghitung tanpa menyamakan penyebut terlebih dahulu, kita membutuhkan waktu yang lama dan mempersulit dalam menghitungnya. Jadi, dengan adanya penyebut yang disamakan akan mempermudah dan mempersingkat waktu dalam menghitungnya. Selanjutnya, dengan menghitung pecahan senilai, cari pecahan senilai dengan penyebut KPK-nya dari masing-masing pecahan yang dikurangi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut sehingga diperoleh pecahan senilai yang tepat. Pertama-tama kita harus mencari KPK dari 4 dan 6. Dikarenakan kita telah mencari KPK 4, 6 pada langkah sebelumnya, maka kita akan melanjutkan langkah berikutnya, yaitu pada langkah ini, kita akan mengalihkan pembilang dan penyebut, sehingga diperoleh pecahan senilai yang tepat. Bagaimana caranya? Karena kita telah mengetahui penyebutnya, maka 12 dibagi 4 ialah 3. Nah, hasil 3 ini nantinya kita akan kalikan dengan pembilang dan penyebut. Harus dikalikan dengan 3 yang sama, agar menemukan atau memperoleh pecahan senilai yang tepat. Sama halnya dengan pecahan 2/6. 12 dibagi 6 ialah 2. Maka nantinya pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan 2 agar memperoleh pecahan senilai yang tepat. Maka hasilnya ialah 9/12 dikurangi 4/12 sama dengan 5/12. Maka 9/12 ini dan 4/12 telah memiliki pecahan senilai dari 3/4 dan 2/6. Langkah selanjutnya yaitu mengurangi dengan pecahan senilai. Saat mengurangi pecahan dengan penyebut sama, yang dikurangi hanya pembilang.
Sama seperti langkah sebelumnya, kita harus mengetahui KPK dari penyebutnya. KPK-nya dari 4 dan 6 ialah 12. Maka 12 dibagi 4 ialah 3. Maka antara pembilang dan penyebut kita harus sama-sama mengalihkan dengan 3. Sama halnya dengan 4 per 12. 12 dibagi 6 ialah 2. Nantinya 2 ini akan dikalikan dengan pembilang dan penyebut dari pecahan 2 per 6 dan menghasilkan 4 per 12. Dikarenakan penyebut sudah sama, maka kita hanya menghitung pembilangnya saja, yaitu 9 per 12 dikurangi 4 per 12 dihasilkan 5 per 12. Dikarenakan penyebutnya sudah sama, maka fokus kita hanya ke pembilang. Namun, jangan lupa untuk tetap mencantumkan penyebut di hasilnya. Itulah beberapa langkah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman untuk menyelesaikan pengurangan pecahan. Jadi pada pembelajaran materi pengurangan pecahan pada hari ini kita telah membahas mengenai pecahan. Pecahan ialah suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Sedangkan langkah-langkah untuk menyelesaikan pengurangan pecahan kita telah membahas mengenai 3, yaitu dengan menyamakan penyebut yang dihitung dari KPK penyebut. Yang kedua, dengan mengalihkan pembilang dan penyebut. Yang ketiga, dengan mengurangi pecahan yang senilai dan saat mengurangi hanya yang pembilang yang dihitung. Di ketiga langkah ini kita mempunyai kesamaan, yaitu kita harus mengetahui berapa KPK dari pecahan yang akan kita hitung untuk mempermudah dan mempersingkat waktu dalam menghitungnya. Jadi, dalam menghitung pecahan, jangan lupa untuk mencari KPK terlebih dahulu untuk mempermudah dalam menghitung dan mempersingkat waktunya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan materi pengurangan pecahan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.